Ya, teman-teman, aksi intoleransi di Sukabumi belum selesai. Kini terjadi lagi di Depok, Jawa Barat. Simak video. Mohon itu izinnya di studio alam harus dicabut kalau bisa. Ini dari warga ya. Kita udah izin sama RT sama Belum juga selesai masalah pengrusakan rumah singgah tempat pelajar Kristen retreat di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Kali ini sudah terjadi lagi penolakan pembangunan rumah ibadah, masih di provinsi yang sama. Waduh. Dan kali ini terjadi di Desa Cilodong, Depok, Jawa Barat. Udah tidak sesuai alamat. Ada batik lagi. Cabut. Mohon itu izinnya di studio alam harus dicabut kalau bisa. Ini dari warga ya. Kita udah izin sama RT sama Saya kok agak gimana ya melihat tampang-tampang para pendemo ini ya. Terlihat sekali tampang-tampang intoleran, IQ rendah, kurang bergaul dengan umat lain ya. Kelihatan di wajah mereka teman-teman. Apalagi saat mereka ini meneriakkan kata-kata penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah ini ya. Mau dibilang beginilah wajah Islam di Jawa Barat, ntar banyak yang ngamuk ya, banyak yang marah. Tapi kalau dibilang oknum, kok banyak sekali kejadian seperti ini di sana gitu loh ya. Padahal kalau kita lihat ya di video tadi, ada salah satu penampakan banner ya di situ ya, bahwa pihak gereja ternyata sudah mempunyai izin untuk mendirikan rumah ibadah. Tapi kenapa masih didemo juga? Kenapa masih ditolak juga ya? Tapi oke lah, sekarang kita dengar dulu apa sih alasan mereka sebenarnya, kenapa mereka ini mendemo dan juga menolak meskipun izin dari pemerintah sudah dikeluarkan. Kita simak dulu video berikut ini. Itu perkaranya yang pertama memang dari awal itu sudah lama untuk pendiriannya, cuma kan tetapi tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, kita sebagai pemangku jabatan lingkungan di bawah juga tidak pernah diajak untuk mediasi juga oleh pihak dari gereja juga. Di mana secara tidak langsung sekarang perizinan mereka sudah keluar tanpa adanya persetujuan dari warga masyarakat juga. Dan di mana warga masyarakat masih menolak ke pendirian gereja tersebut. Kalau masalah intoleran kita tidak ke sana, karena kenapa di belakang saya sudah ada dua gereja yang bersebelahan. Di sini lebih ke adab atau perlakuan pihak gereja kepada masyarakat kami. Gitu. Artinya memang dari awal pembangunan belum ada pembicaraan ke warga atau bagaimana Pak? Ya, dari awal belum pernah ada diskusi bersama warga masyarakat. Yang saya sayangkan di situ. Sebenarnya mulai pembangunan itu dari tahun kapan? Kalau mulai pembangunan sih dia izinnya baru saat ini turun. Kalau untuk pembangunan belum. Cuma mereka, kita sebagai pemangku menyerahkan kepada warga masyarakat bagaimana pihak gereja mendekati warga masyarakat. Tapi itu tidak ditempuh oleh pihak gereja, malah mereka menempuh jalur atas, dalam artian jalur atas itu sehingga sampai perizinan turun yang tidak pernah ditandatangani RT dan RW. Jadi warga masyarakat di sini pun geram sebenarnya, sudah berapa kali terjadi konflik juga berkaitan dengan pembangunan yang ada ditolak oleh pihak gereja. Tetapi di situ juga warga masyarakat akhirnya kesel lagi, gitu. Secara kerjasama tidak ada. Kalau tuntutan demo penolakan ini apa? Tuntutannya yang pertama warga sudah geram, sudah kesal warga masyarakat dengan perlakuan pihak gereja, gitu. Jadi sehingga warga masyarakat menolak. Berbeda dengan gereja belakang. Di belakang saya ada gereja, itu 2 tahun baru dibangun. Akan tapi mereka tidak ada penolakan sama sekali. Karena apa? Pendekatan pihak gereja kepada masyarakat itu baik. Akan tapi di sini sudah lama ingin mendirikan gereja, tapi tidak pernah ada sosialisasi, terus koordinasi dengan warga masyarakat. Karena memang di sini ada juga manipulasi tanda tangan warga masyarakat. Betul.
Izinnya juga tidak sesuai. Artinya manipulasi itu tanda tangan masyarakat tapi tidak fiktif gitu. Palsu. Yang pertama tanda tangannya palsu, yang dimana memang tidak sesuai KTP. Terus juga ada yang meninggal itu masih tanda tangan, padahal meninggalnya udah lama tapi dia bisa tanda tangan gitu. Jadi intinya memang manipulasi data di sini, tidak konfirmasi juga dengan RT dan RW. Gitu. Kalau ini lingkungan RT berapa, RW berapa emang? Di sini wilayah ini mencakup di 2 RT dalam 1 RW, RT 2 dan RT 5 di RW 3. Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Kalau Bapak sendiri siapa dan sebagai apa? Saya Rudi Ardiansyah selaku Ketua LPM Kelurahan Kalibaru bersama Pak RT, Pak RW juga, yang selama ini kita posisi tengah-tengah menjaga warga masyarakat juga jangan sampai anarkis untuk demonya, dan juga sudah menghimbau juga kepada pihak gereja agar menunda untuk peletakan batunya. Akan tapi kita juga tidak didengar oleh mereka. Mereka tetap memaksakan diri karena merasa sudah memiliki izin. Kan tetapi di sini kita melihat situasi di bawah yang masih memanas. Gitu. Ya akhirnya terjadilah demo masyarakat seperti ini. Ya, jadi yang diwawancara ini merupakan seorang warga setempat ya. Dia juga seorang ketua LPM Kelurahan Kalibaru, teman-teman ya. Dan saya mengutip ada beberapa poin yang disampaikan dalam wawancara tadi ya. Yang pertama, dia mengatakan katanya tidak ada sosialisasi kepada masyarakat dari pihak gereja. Ya, jadi dia bilang pihak gereja ini katanya nggak ada sosialisasi, nggak ada pendekatan kepada masyarakat, bahkan termasuk kepada Bapak Ketua LPM Kelurahan Kalibaru ini. Jadi nggak ada sosialisasi, itu alasan pertama. Yang kedua, Ketua LPM Kelurahan Kalibaru ini, Bapak ini ya, dia mengaku tidak pernah diajak mediasi. Ya, tetapi tiba-tiba perizinan sudah keluar begitu saja tanpa ada persetujuan dari masyarakat. Jadi dia merasa keberatan karena tidak diajak mediasi oleh pihak gereja. Itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga, dia mengatakan bahwa ini bukan intoleran ya, tetapi lebih ke adab katanya, atau perlakuan pihak gereja kepada masyarakat. Jadi dia nggak mau ini disebut sebagai intoleran karena ternyata katanya ada beberapa gereja yang sudah berdiri di situ, teman-teman. Cuma katanya khusus untuk kali ini gereja yang mau dibangun ini katanya nggak ada adabnya, teman-teman ya, dari pihak gereja kepada masyarakat setempat. Kira-kira itulah 3 alasan yang disampaikan oleh Ketua LPM Kelurahan Kalibaru ini ya, teman-teman, kepada media pada waktu diwawancarai. Lalu dia juga menyampaikan apa isi daripada tuntutan demo mereka ya. Yang pertama dikatakan bahwa warga itu sangat geram katanya kepada pihak gereja, makanya mereka menolak untuk didirikannya pembangunan rumah ibadah ini. Lalu yang kedua, mereka juga mengklaim katanya ada manipulasi ya, manipulasi data, yaitu berupa tanda tangan masyarakat. Jadi mereka menuduh bahwa pihak gereja ini sudah ada manipulasi di dalam mengurus perizinan, termasuk salah satunya adalah tanda tangan masyarakat setempat. Dan yang terakhir, mereka melakukan tuntutan untuk meminta dan menunda peletakan batu pertama ya, atau juga proses pembangunan yang akan dilakukan ke depan. Ya, jadi inilah beberapa poin alasan masyarakat setempat kenapa mereka menolak pembangunan rumah ibadah di Desa Cilodong, Jawa Barat ini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba cari informasi lain ya dari pihak gereja agar kita ini bisa melihat dari 2 sisi gitu ya. Jangan cuma lihat dari satu sisi doang, supaya kita bisa melakukan analisa secara objektif dan juga berimbang, teman-teman. Jangan sampai semua yang dikatakan oleh Ketua LPM Kelurahan Kalibaru ini tadi itu semuanya tuduhan yang tidak mendasar. Oleh karena itu perlu untuk kita cek dan recheck semua poin-poin yang disampaikan oleh warga tadi ya, teman-teman. Dan ternyata menurut informasi yang saya temukan dari Liputan 6 dengan judul yang dituliskan pengurus gereja di Depok miliki izin dan sempat temui perwakilan warga sebelum adanya penolakan. Nah, informasi ini sekaligus membantah semua tuduhan dari Ketua LPM Kelurahan Kalibaru tadi. Karena di sini dituliskan dengan jelas, yang pertama, ternyata pihak gereja sudah menemui pihak pengurus lingkungan, bahkan ada dokumentasinya. Mereka bertemu dengan camat, dengan warga, dan juga RT RW. Ya, memang tidak semua warga katanya yang mereka temui. Karena ya cukup perwakilan aja kan, nggak mungkin satu-satu warga harus mereka datangi dan temui. Ada perwakilan, ada RT RW juga di situ katanya, teman-teman. Lalu yang kedua, sebenarnya masalah itu katanya sudah selesai saat pertemuan di kantor camat. Bahkan beberapa persyaratan pendirian rumah ibadah seperti minimal memiliki 90 jemaat,
lalu juga harus ada tanda tangan 60 warga setempat, lalu juga sertifikat tanah, lalu juga izin dari FKUB, bahkan sampai ke dinas pun mereka sudah selesaikan semua perizinannya teman-teman ya. Bahkan bukan cuma itu loh ya, pihak gereja sendiri pun mereka itu sudah bermurah hati dengan menghibahkan tanah gereja ya sekitar beberapa meter untuk jalan ke komplek warga. Jadi dihibahkan nih, ada beberapa tanah, berapa meter tanah dari pihak gereja dihibahkan untuk warga setempat ya, untuk jalan komplek warga. Bahkan bukan hanya itu, pihak gereja sendiri berjanji kalau misalnya nanti gereja sudah dibangun, mereka mempersilahkan kepada masyarakat setempat untuk boleh menggunakan beberapa area gereja untuk kepentingan masyarakat. Jadi udah baik sekali sebenarnya pihak gereja ini. Tapi kenapa masih ditolak juga ya? Ya, agak lain memang warga setempat ini ya. Padahal justru banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh warga setempat dengan adanya pendirian gereja ini ya. Tapi kenapa harus ditolak dengan cara yang intoleran seperti itu ya? Memang agak lain umat yang satu ini ya teman-teman. Jangan-jangan mereka ini minder kali ya melihat banyak gereja bertumbuh pesat di daerah mereka atau bahkan di daerah Jawa Barat sana ya. Sehingga jalan satu-satunya yang harus mereka lakukan adalah menolak keras ya, dan tidak mengizinkan adanya pendirian rumah ibadahnya orang Kristen karena dilihat, oh ini Kristen kok maju pesat di daerah mereka. Jadi udah was-was, sudah wanti-wanti mereka ya. Padahal di dalam undang-undang sendiri, di dalam konstitusi kita sendiri, semua orang mau memeluk agama apapun ya itu diberikan kebebasan untuk beribadah ya. Termasuk juga untuk mendirikan rumah ibadah kalau memang sudah memenuhi syarat. Kenapa harus didemo dan dihalang-halangi? Kenapa orang-orang ini yang menjadi melawan konstitusi ataupun undang-undang negara gitu loh ya? Jadi agak lain memang ya. Karena gini loh teman-teman, kemarin ada kegiatan retreat yang sebenarnya nggak butuh izin. Mereka demo, mereka rusak rumah retreatnya dengan alasan ini tidak ada izinnya. Padahal yang namanya melakukan retreat itu bukan harus ada izin ya. Karena ini cuma retreat yang dilangsungkan beberapa hari, nanti sudah kembali lagi mereka ke tempat masing-masing, dan rumah singgah itu pun digunakan sebagaimana mestinya. Jadi bukan dijadikan tempat rumah ibadah, bukan ya. Jadi itu hanya retreat doang, nggak perlu izin. Tetapi mereka ngamuk-ngamuk ya, merusak dan segala hal yang mereka lakukan dengan sangat arogan dan juga barbar. Nah sekarang ya, gereja yang sudah ada izinnya, sudah lengkap semua berkas-berkasnya, malah ditolak juga, malah didemo juga. Sebenarnya mau apa sih ya umat yang satu ini ya? Kok agak lain mereka ini ya? Serba salah memang kalau berhadapan dengan umat yang satu ini. Dan anehnya, mereka ini kadang-kadang malah melangkahi aturan pemerintah. Pemerintah sudah kasih izin, kok mereka malah ada di atas pemerintah untuk menolak dan mendemo. Kan konyol ya begini ya. Harusnya orang-orang yang begini itu dikasih pelajaran lah sekali-sekali. Contohnya kayak kemarin itu yang melakukan pengerusakan di rumah singgah yang diadakan retreat. Udah sempat ditangkap 7 orang tersangka katanya. Tapi datang pula dari Kemenhum ya. Ya, Kemenhumham itu ya, dari anak-anak buahnya si Natalius Pigai itu. Ini Natalius Pigai pun agak lain juga saya lihat ini ya. Malah mereka menjamin untuk penangguhan 7 tersangka tersebut teman-teman. Ini gimana mau kasih efek jerah kalau pemerintahnya sendiri juga kadang-kadang agak lain gini ya teman-teman. Jangan karena sama-sama mayoritas itu dibela seperti itulah ya. Kapan majunya bangsa ini? Kapan adilnya bangsa ini? Kalau hal-hal yang seperti ini aja pemerintah seperti pasang badan untuk membela sesuatu yang tidak adil ya teman-teman. Jangan kalian anggap bahwa negara ini hanya ada satu agama doang ya. Lalu agama yang satu itu kalian anak emaskan karena kalian merasa bahwa ini adalah agama mayoritas. Jangan begitu, nggak gitu cara mainnya undang-undang kita, enggak. Semuanya setara, semuanya memiliki keadilan yang sama. Untuk beribadah, untuk memeluk agama, semuanya dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau pemerintahnya agak lain ya gimana SDM kita mau tambah pinter? Gimana SDM kita mau berubah lebih baik? Nggak bakal bisa teman-teman. Kalau pemerintahnya sendiri pun agak lain ya, otomatis SDM-nya juga pasti agak lain. Nah ini salah satu yang menjadi masalah kita di negara ini ya teman-teman. Banyak hal yang sebenarnya adalah masalah serius tapi dianggap sepele oleh pemerintah. Saya juga nggak ngerti kenapa pemerintah akhir-akhir ini, apalagi di rejim yang sekarang ini kok
kayak nggak ada tindakan gitu terhadap aksi-aksi intoleran ini ya. Apa karena ini merupakan bagian dari agama mereka juga kali ya? Atau jangan-jangan mungkin ini juga merupakan bagian dari strategi pemerintah dengan membiarkan masyarakat yang ada di bawah itu gaduh ya soal agama, gaduh soal intoleransi, supaya beberapa kebijakan pemerintah yang aneh-aneh, masalah-masalah pemerintah yang aneh-aneh, entah itu korupsi, entah itu kebijakan-kebijakan yang lain, itu kita nggak fokus lagi ke situ. Sehingga masyarakat yang ada di bawah ini hanya berantem soal agama, sehingga pemerintah membiarkan itu, nggak ngurusin hal itu, supaya masyarakat juga tidak terlalu fokus kepada kebijakan-kebijakan aneh atau masalah-masalah yang terjadi di tubuh pemerintahan kita ini, teman-teman. Ya, itu cuma opini saya saja sih. Ya, teman-teman, itulah dia videonya dan tanggapan yang luar biasa dari saudara Harrison Channel ya. Ya, kita harap pemerintah, baik presiden maupun gubernur, bertindak tegas ya, dan segera menyelesaikan masalah ini ya. Karena sudah terulang-ulang gitu loh. Penanganan yang tegas dan adil sangat penting untuk memberikan efek jerah dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Ya. Ketegasan ini bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk melindungi hak-hak warga negara dalam beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya. Kebebasan beragama merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh hukum, dan harus dihormati oleh semua pihak, gitu loh. Aksi intoleransi seperti ini tidak hanya merusak kerukunan antar umat beragama, tetapi juga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, Bhinneka Tunggal Ika akan kehilangan maknanya jika kita biarkan tindakan intoleransi ini terus berulang-ulang. Ya, kita harus sebagai warga negara Indonesia yang baik harus aktif melawan intoleransi dan memperjuangkan tegaknya keadilan dan toleransi di negeri ini. Ya, jadi mari saudara kita bangun Indonesia yang damai, rukun dan toleransi. Jangan seperti ini. Tiap hari tidak ada berita lain, berita dari Jawa Barat. Penolakan ibadah, pembubaran ibadah, penghancuran ibadah. Wah, mau sampai kapan negara ini model begini? Ya. Salam waras.